Kenapa dengan tubuh kita, Romo? Ya karena kan kita belum ke surga dan iya, masih di benar. dunia. Jadi tubuh pun harus diikutin Ya, ya. diikutin ya. Supaya tetap rohani ya kan? Ya. Kalau ke surga besok kan jiwanya aja. Tapi ini justru masa masih di dunia, kita ikutkan ya. Supaya tubuh, jiwa dan roh disucikan dalam Tuhan ya. Ya, meskipun dalam bentuk yang kelihatan begitu, tetapi kalau yang tidak mengerti kan tidak mengerti. Iya, macam itu apa sih, gaya apa sih? Tapi ini bagus ya, menarik ya, supaya kita fokus ya. Jadi arahannya langsung ke Tuhan. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Mantap. Hari ini kita bersama kedatangan Romo Hadi Wijoyo ya, yang kedua kalinya. Masih ingin semangat untuk berbagi pengalaman iman kepada saudara-saudari, semoga memperkaya. Begitu Romo Hadi ya. Ya, baik dan sekali. Pada kesempatan ini Pojok Iman memang bicara tentang hal-hal yang perlu dibagi-bagi ya. Pojok Iman menampilkan master of story, kisah-kisah kehidupan. Kalau dibagi-bagi semoga itu menjadi berkat untuk Anda dan saya. Amin. Amin. Langsung saja, apa kabar Romo Hadi Wijoyo? Baik Romo. Luar artinya biasa. Baik. Baik, apa artinya baik? Baik itu artinya bahagia. Aku ikut Kristus. Ya. Luar biasa. Romo tetap bahagia dong. Bahagia, aku ikut Kristus. Sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Berarti Romo hari-harinya ini seneng terus dong. Ya, senang. Ya. Karena hidup saya itu memang sudah diberi nama Suko Martoyo. Suko Martoyo. Suko itu senang. Suko. Martoyo itu dari Marta, Amerta. Hidup. Oh, artinya hidup. Ya, lalu saya ini diharapkan oleh orang tua saya. Ya. Orang yang senang hidup. Suko Martoyo. Bukan hidup yang senang, tetapi senang hidup. Luar biasa. Seperti Romo Romo Rudi Hartono yang saya kagumi. Amin. Yang sudah saya jatuh cintai karena beliau yang membawa saya ke dalam kesenangan hidup, supaya hidup saya senang terus, senang dan bisa berbagi pengalaman iman. Amin ya Romo ya. Amin. Kita langsung ke tema aja nih Romo. Kan Romo kan tadi jadi habis sakit, sekarang udah sembuh, kemo udah selesai. Makanya sekarang Suko Martoyo ya kan. Sukanya hidup senang, membagi-bagi. Bukan hidup yang senang. Kalau hidup yang senang kan cenderungannya foya-foya aja ya kan. Menderita nggak senang ya kan. Padahal kan kita up and down ya Romo ya. Hidup itu ada suka, ada duka, ada derita, dan nestapa. Semua harus dijalani dengan hidup. Luar biasa. Suko Martoyo ini prinsip keren. Romo, kita mau bahas pada kesempatan Pojok Iman ini tema tentang berdoa dengan tubuh. Itu maksudnya apa Romo? Berdoa dengan tubuh. Bisa dijelasin Romo? Dulu pertama kali ketika masih kecil, diajak berdoa, bicara dengan orang tua saya. Ayo kita berdoa ya dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya, itu semua. Terus habis itu diajari berdoa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah itu diajari lagi. Ayo, kita kalau masuk ke dalam kapel Ya. atau melalui gereja, kalau kita masuk kita harus berlutut dulu. Berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus. Sakramen yang memberi kehidupan kita, membahagiakan kita, karena itu adalah sakramen Maha Kudus. Nah, lalu di situ kami belajar. Ya. Romo. Itu jadi berdoa bukan hanya kata-kata, tapi juga masuk dalam ruang Maha Kudus, berlutut. Itu berarti memakai tubuh kita. Iya, memakai tubuh kita untuk berdoa. Iya. Dan itu juga ada gerakan-gerakannya, Kak Romo? Ada ya. Ada. Misalnya apa, Romo? Misalnya kita kan selalu kalau sudah berlutut kan terus kita sembah dulu. Betul. Kita sembah. Aku menyembah dan bersujud kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Itu pertama begitu ya? Iya. Terus? Kemudian kalau saya sudah mulai begitu, lalu kita ambil nafas kita. Hidup itu kita ini mengambil nafas atau membuang nafas. Kalau hidup kita itu membuang nafas yang terakhir, itu artinya kita menuju kematian. Oh gitu ya. Tapi kalau kita mau hidup, selalu kalau kita sudah sudah menghirup nafas, itu menghirup hidupnya Allah itu sendiri. Lalu kita sembah. Ruah nafas hidup. Allah yang memberi hidup ya. Menghirup ya. Iya, menghirup. Puji Tuhan. Habis itu apa lagi tuh, Rob? Ya, gitu kan? Ya. Habis itu terus saya turunkan. Saya turunkan, kemudian saya mulai mengatakan, Tuhan Allahku, Engkaulah Bapakku, Engkaulah yang kupuji dan kusembah, Engkau yang membahagiakan aku, yang menolong aku, yang menyembuhkan aku, yang memberi damai sejahtera bagiku. Tangan ke atas. Atas kan? Jadi saya menyembah dan bersujud pada Allah begini. Terus turun. Nah ini kan sudah menyatu lagi. Menyatu lagi kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, ketika saya turun begini, lalu saya ke kanan ke kiri. Oh, begini. Ke kanan ke kiri. Ke kanan ke kiri. Kemudian saya membawa semua yang ada di depan saya bersama Tuhan Yesus Kristus untuk menyembah dan bersujud kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Nah, begitu baru mulai doa-doa yang diajarkan, spontan dan lain sebagainya. Oh, gitu ya Romo ya. Itu caranya berdoa dengan tubuh. Ya. Jadi sebetulnya ya nggak perlu buru-buru ya orang langsung doa kepada kadang-kadang hanya diam saja. Iya. Berdiam karena ketika saya mengambil nafas itu, saya menyatu dengan Allah yang hidup menghidupi aku itu.
diam, hening. Pandangan tetap di sakramen Maha Kudus. Ya, terus dalam nama Bapa, ya. dan Putra Dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Kuserahkan lagi pada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Aduh, puji Tuhan. Ini namanya doa pasrah atau Berdoa dengan tubuh. tubuh ya? Berdoa dengan tubuh. Berdoa dengan tubuh itu berarti bukan kata-kata aja ya Romo Tidak ya. hanya kata-kata. Kadang-kadang saja. juga tubuh seluruh segenap hati, segenap Iya, budi, segenap jiwa. jiwa, ya kan? Budi. Oh itu begitu ya Romo ya. Iya, iya. Habis itu baru orang boleh doa spontan Iya. atau doa yang formal, Formal, Bapa kaminya, Bapa salam kami, Marianya, aku percaya kemuliaan dan bagaimana banyak ini ya. Iya. Itu rasanya apa Romo? Waktu Romo menemukan doa ini sebetulnya inspirasinya apa itu? Dulu kan kami ini belajar pencak silat, Romo. Oh iya Ketika iya. ketika belajar pencak silat itu kan oleh orang tua kami diajari jangan sombong, Oh iya. jangan sombong. Maka Heeh. lalu kita hanya mengatakan bukan sombong yang saya cari, Iya. melainkan iman sebiji sebiji sawi, Ah. memuliakan Tuhan Yesus, Bunda Maria, Ya. sampai kami mati. Amin. Amin. Gitu. Jadi justru inspirasi gerakan berdoa tubuh ini dari pencaksilat, Iya, ya kan? karena kalau kita tidak belajar pencak silat tetapi hanya untuk kesombongan diri, lalu merasa saya kuat, saya hebat, saya lebih daripada yang lain, gitu. Itu sombongnya di situ Ah, ya. di situ. Lalu malah menyakiti orang ya. menyakiti orang, menyombongkan Menyombongkan diri, diri. ya kan? Oh, gitu ya. Menyombongkan diri. Jadi dengan imbangan berdoa dengan Dengan tubuh, tubuh, ya kan? Semoga pencak silat yang kulakukan Iya. membuat aku rendah hati. Ya. Mengangkat sesama tadi, Sesama, merangkul merangkul. sesama. Lalu Ya. dalam Mempersembahkan doa pada- mempersembahkan pada Allah ya. Ya. Luar biasa ya temuannya gitu. Itu pencak silatnya merpati putih atau apa itu tenaga dalam? Bukan, Ada- itu dulu pencak silat dari keluarga. Oh. Ya, dari keluarga. Ya, ya. Keluarga ini keluarga yang kebetulan, Romo. Ya, ya. Kebetulan kami ini masih dari Bapak Uskup Joyo Seputro ya, yang pertama itu Almarhum ya. almarhum. Beliau itu yang menjadi eyang cernya, ya. Cernya begitu. Itu Rama udah diajarin sama Monsinyur itu. Oh, belum. Ya, belum. Tapi cikal bakalnya udah ada gitu ya. Sudah. Supaya ditanamkan benih-benih rohani ya. Iya. Wah, masuk Iya. orang suci Iya. juga Iya, ini. iya. Pantesan rambutnya Romo putih, itu lambang kebijaksanaan. Kalau saya kan beda, berguguran. Itu sudah bijaksana, sudah kepenuhan. Kepenuhannya aja. Penuhi berkat. Penuh, iya, amin. Ya. Manfaatnya apa sih Romo berdoa dengan tubuh itu kalau boleh diceritain? Kalau berdoa dengan tubuh itu, lalu ketika saya berdoa itu punya fokus yang lebih lebih terpusat ya, terpusat, fokus ya. Jadi fokus. Pikiran nggak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Oh ya. gitu ya, fokus ya. Fokus, punya fokus ya. Kenapa dengan tubuh kita Romo? Ya karena kan kita belum Iya. belum ke surga dan Oh, iya, masih di benar. dunia.
Jadi tubuh pun harus diikutin Ya, ya, diikutin ya. supaya tetap rohani ya kan. Ya. Kalau ke surga besok kan jiwanya aja. Tapi ini justru masa masih di dunia, Masih dunia. kita ikutkan ya, Ya. supaya tubuh, jiwa dan roh disucikan dalam Tuhan ya. Ya, meskipun Oh. dalam bentuk Iya. yang kelihatan begitu, tetapi kalau yang tidak mengerti kan tidak mengerti. Iya, Iya. macam itu apa sih, gaya apa sih? Tapi ini bagus ya, menarik ya, supaya kita fokus ya. Iya, Jadi arahannya langsung ke Tuhan. iya, Karena emang kalau nggak pakai gitu-gituan, iya. itu kan cenderung kita liar. Iya. Begitu duduk tiba-tiba ngantuk. Kalau nggak ngantuk boring, bobok miring. Bobok miring. Iya. Boring kan kadang-kadang begitu. Iya, Padahal iya. ini di gereja, di rumah Tuhan ya. Iya. Baiklah, juga selalu memakai tubuh kita untuk cara berdoa ya. Salah berdoa. Wow, luar biasa ya. Salah Jadi maknanya banyak ya. iya, iya. Selain bukan hanya berkata-kata saja, Iya, tapi kita dengan berdoa dengan tubuh membuat kita bisa fokus, kemudian mengajak seluruh mata, fisik, indera, semuanya yang kita miliki iya, untuk bersyukur, Iya. berserah, iya. dan akhirnya kita juga merangkul semesta itu ya. Iya. tadi. Dan orang tua leluhur Orang tua kita leluhur. semua. Iya. Dibawa semua di Di dalam bawah gerakan doa itu, ini ya. gerakan doa itu. Sama ada pesan nggak buat umat terhadap doa dengan cara tubuh ini? Berdoa dengan gerakan tubuh Iya. ini bagi Romo Hadiwijoyo sendiri merasa karena ini diberikan oleh orang tua kami juga hanya mengatakan ya inilah yang kami bisa aturkan kepada siapa saja yang ingin berdoa memakai tubuh dan gerakan dan pernafasan. Nah inilah yang lalu kadangkala dianggap kalau ini untuk tenaga dalam gitulah. Cakanya begitu Iya. ya. Padahal bukan ya Romo ya. Bukan. Tapi bukan. ya. Bukan. Tetapi memang kadangkala itu misalnya ada getaran-getaran lain itu ya jangan dianggap itu suatu getaran-getaran yang wah dahsyat. Enggak, ini hanya persembahan tubuh saya. Persembahan tubuh yang sedang saya berikan pada Allah sendiri. Oh gitu ya. Ya. Kalaupun dapat tenaga dalam itu dari Allah dong berarti ya. Kami merasanya dari situ loh. Dari Romo. situ ya. Dari situ. Ya. Jadi kalau suatu saat ada yang merasa Romo terima kasih kok kami disembuhkan melalui doa Romo. Iya ya. Doa yang mana? Kita sendiri sudah lupa kan? Benar Wong ya. ini hanya gerakan Iya, kok. gerakan doa ya. Iya. Dan Bapak Ibu memang Romo Hadi itu pernah punya satu video kecil tentang doa tubuh. Settingnya di pantai waktu itu ya. Iya. Bersatu menyatu dengan alam. Iya. Kalau bisa memang di alam terbuka ya Romo. Atau Iya. enggak wajib juga. Oh, tidak ada wajib. Di dalam juga bisa ya. Karena yang penting kan pernafasannya. Oh ya, pernapasannya. Pernafasannya selalu di dalam kasih Allah yang hidup. Yang hidup. Jadi gerakan tubuh ini juga membawa nama Allah yang ilahi dalam hidup kita ya. Iya. Sehingga semuanya disuciin dong ya. Sebetulnya. Iya ya. Sebetulnya. Tubuh disucikan, badan disucikan ya, orang lain disucikan, semuanya semesta juga ya Romo ya. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya emang begitu ya Romo ya. Iya. Mantap kalau gitu ya. Baik Bapak Ibu dan saudara terkasih, tak terasa waktu kita panjang juga nih Romo ya. Terima kasih ajaran doanya Romo, ya, terima maknanya kasih, Romo. tentang doa dengan gerakan tubuh. Iya.
Ternyata Romo Hadi menawarkan gagasan yang inspiratif, Iya. bukan hanya berbanyak bicara, Iya. tapi juga kita bisa menggunakan gerakan tubuh kita Iya. untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Iya. Maknanya juga menghantar kita supaya bisa fokus, Iya. kemudian berserah, melibatkan Allah dan menyucikan semuanya. Iya. Mantap, keren. Bapak Ibu saudara terkasih, semoga kesaksian Romo Hadi Widoyo yang merumuskan tentang doa gerakan tubuh berguna untuk Anda dan saya. Akhirnya, hutan rimba biarlah lestari. Cakep. Mari kita Rawatlah duduk dan pohon berkumpul yang di sini. sakit. Cakep. Cakep. Kendati kita di tengah masa pandemi tetap kreatif bersama Kristus yang bangkit. Cakep. Cakep. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Mari kita duduk dan berkumpul di sini. Hilangkan duka lara. Pojok iman. Pojok iman.